Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Dalam video kali ini akan saya jelaskan pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Terlebih dahulu kita pahami pajak spesifik merupakan tarif pajak yang ditetapkan terhadap suatu jenis barang tertentu. Nah, tentu saja penerapan pajak terhadap barang tersebut akan mempengaruhi equilibrium atau titik keseimbangan pasar dari barang tersebut. Nah, variabel pajak atau tax disimbolkan dengan T. Nah, dalam keseimbangan pasar, pajak tersebut akan mempengaruhi, yaitu mengurangi jumlah penawaran barang, sedangkan permintaannya tidak akan terpengaruh, sehingga fungsi penawarannya yang akan berubah, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Sekarang kita coba mempelajari perubahan fungsi penawaran. Ada dua rumus di sini. Jika fungsi penawaran sebelum pajak berbentuk Q fungsi P atau sebelah kiri, maka rumus perubahan fungsi penawaran adalah Q sama dengan A min BT plus BB. Sedangkan jika fungsi penawar berbentuk P fungsi Q atau sebelah kanan, maka rumus perubahan fungsi penawaran adalah P sama dengan A plus T plus PQ. Nah, perubahan fungsi penawaran ini otomatis akan merubah posisi keseimbangan pasar atau equilibrium. Sekarang kita lihat perubahan equilibriumnya. Jika fungsi penawaran sebelum pajak kita simbolkan dengan QS, dan fungsi penawaran setelah pajak kita simbolkan dengan QS aksen, maka kita bisa menggambarkan perubahan fungsi penawaran tersebut dalam sebuah grafik. Terlebih dahulu kita pahami dari kedua sifat fungsi permintaan tersebut, di mana A-nya mengalami perubahan, sedangkan koefisien Q-nya atau P-nya tetap tidak mengalami perubahan. Nah, hal tersebut akan menyebabkan kurva yang berbentuk garis sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak. Karena A-nya berubah dari A menjadi A plus T karena ditambah pajak. Hal tersebut akan mengubah titik potong sumbu P menjadi lebih tinggi. Sedangkan koefisien Q-nya atau P-nya sama. Hal tersebut menyebabkan kurva sejajar antara kurva penawaran sebelum pajak dan setelah pajak. Bisa kita lihat lagi ilustrasinya. Nah, seperti ini. Nah, hal tersebut akan menyebabkan berpindahnya equilibrium yang semula di titik E, di mana harganya adalah PE dan jumlah keseimbangannya QE. Setelah pajak, keseimbangannya akan berubah menjadi E aksen, di mana harganya akan menjadi lebih tinggi, menjadi P aksen, dan jumlah keseimbangannya menjadi berkurang, menjadi Q aksen. Sekarang kita coba terapkan pada contoh. Diketahui fungsi permintaan barang ABC adalah QD sama dengan 15 min P, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 6 plus 2P. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Diminta Anda menunjukkan harga dan jumlah equilibrium sebelum pajak dan harga dan jumlah equilibrium setelah pajak, serta menggambarkan kurvanya. Kita hitung terlebih dahulu equilibrium sebelum pajak, di mana equilibrium syaratnya adalah QD sama dengan QS, maka 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Seperti biasa, variabel yang sama kita jadikan satu, kita pindah ruas, sehingga ditemukan harga keseimbangan sama dengan 7. Kemudian harga keseimbangan tersebut kita masukkan ke dalam fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, di mana hasilnya akan kita dapati hasil yang sama, yaitu 8. Sehingga kita ketemukan kondisi equilibrium barang tersebut, harga keseimbangannya 7, jumlah keseimbangannya 8.
Sekarang kita mengubah bentuk fungsi penawaran setelah adanya pajak. Yang pertama, jika fungsi penawaran berbentuk Q fungsi P, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan A min BT plus BP. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. A-nya adalah minus 6, kemudian B-nya 2, T atau pajak per unitnya adalah 3. Sehingga minus 6 dikurangi 2 kali 3 plus 2P. Sehingga kita temukan fungsi penawaran yang baru adalah Q sama dengan min 12 plus 2P. Nah, jika fungsi penawaran berbentuk P fungsi Q, maka kita akan menggunakan rumus kedua. Namun sebelumnya kita akan pelajari bagaimana mengubah bentuk fungsi penawaran dari Q fungsi P menjadi P fungsi Q. Dari fungsi penawaran semula, Qs sama dengan min 6 plus 2P diubah menjadi P fungsi Q. Kita tukar ruas antara P dan Q. Variabel P kita geser ke ruas kiri, sedangkan variabel Q kita geser ke ruas kanan. Sehingga plus 2P kita geser ke ruas kiri menjadi min 2P, sedangkan Q kita geser ke ruas kanan menjadi min Q. Kemudian karena koefisien P bernilai minus 2, maka semua elemen akan kita bagi dengan minus 2. Min 2P dibagi min 2 ketemu P, min 6 dibagi min 2 ketemu 3, min Q atau min 1Q dibagi min 2, hasilnya plus 0,5 Q. Nah, ini fungsi penawaran ketika kita ubah bentuk menjadi P fungsi Q. Selanjutnya kita tambahkan unsur pajaknya, yaitu dengan rumus P sama dengan A plus T plus BQ. Sehingga fungsi penawaran setelah ditambahkan pajak adalah P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Nah, selanjutnya karena fungsi permintaannya berbentuk Q fungsi P, maka fungsi penawaran ini akan kita ubah lagi menjadi Q fungsi P. Sehingga fungsi penawaran yang baru setelah ditambahkan pajak spesifik adalah min 12 plus 2P. Selanjutnya kita menghitung equilibrium setelah adanya pajak. Bisa kita hitung fungsi permintaannya tetap, sedangkan fungsi penawarannya kita ambilkan fungsi penawaran setelah pajak. Dengan cara yang sama, kita hitung harga keseimbangannya ditemukan Rp9. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, akan kita dapatkan jumlah keseimbangan, yaitu 6 unit. Jadi setelah adanya pajak, harga keseimbangan berubah menjadi Rp9 dan jumlah keseimbangan menjadi 6 unit. Selanjutnya kita mencoba menggambarkan perubahan equilibrium barang ABC tersebut. Pertama kita gambarkan fungsi permintaannya, kemudian fungsi penawarannya, penawaran sebelum pajak. Nah, di sini garis putus-putus yang ada di daerah minus merupakan garis bantu, tidak kita terjemahkan sehingga bisa kita buang. Nah, kemudian dari perpotongan fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini kita gambarkan equilibriumnya, ketemu harga equilibrium 7 dan jumlah equilibriumnya 8. Berikutnya, setelah adanya pajak, maka penawarannya akan berkurang, bergeser ke sebelah kiri. Akibat pergeseran kurva penawaran tersebut, maka equilibriumnya menjadi berpindah ke E-aksen, sehingga hal tersebut menyebabkan harga keseimbangan menjadi Rp9 dan jumlah keseimbangannya menjadi 6 unit. Di sini kita bisa melihat bahwa dampak dari diberlakukannya pajak spesifik tersebut akan meningkatkan harga yang semula 7 menjadi Rp9 dan menurunkan jumlah keseimbangan dari 8 menjadi 6 unit.
Berikutnya kita mencoba memahami tax incidence, yaitu pembagian pajak antara konsumen dan produsen. Dari kasus tersebut diberlakukannya pajak Rp3 per unit. Siapakah yang akan menanggung? Produsen dan konsumen akan berbagi untuk membayarkan pajak tersebut. Nah, besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, kita simpulkan dengan TK, adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Dalam contoh tersebut, pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah Rp2. Berikutnya, besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh produsen adalah pajak per unit dikurangi dengan pajak yang menjadi tanggungan konsumen atau T-TK. Dalam contoh, total pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 3-2, di mana 2 adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Sehingga jumlah pajak yang ditanggung oleh produsen adalah Rp1. Berikutnya, besar pajak yang diterima oleh pemerintah adalah jumlah keseimbangan yang baru setelah adanya pajak dikalikan dengan T, yaitu 6 dikalikan 3 sama dengan Rp18. Jadi total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah Rp18. Demikian penjelasan pengaruh pajak spesifik terhadap equilibrium. Selanjutnya, latihan berikut bisa Anda gunakan untuk lebih memahami pemberlakuan pajak spesifik dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.